Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Astagfirullah. Akibat mengambil batu dari Mekah dipakai untuk pesugihan. Ini yang terjadi setelahnya. Seorang kakek tergelapar lemah di pembaringannya sejak datang dari tanah suci beberapa bulan lalu. Keluarga dan istri beliau resah melihat keadaan beliau yang semakin hari tak ada kemungkinan untuk sembuh. Keluarga berembuk dan memutuskan untuk membawa kakek itu ke rumah sakit. Sayangnya, dokter pun tidak mampu menangani penyakit beliau. Bahkan tim medis mengungkapkan tidak menemukan penyakit apa yang diderita beliau. Keluarga kakek semakin risau mendengar penjelasan dokter. Si kakek kembali dibawa pulang ke rumah. Salah satu keluarga berpendapat untuk mencari tuan guru atau orang alim yang mungkin bisa menyembuhkan si kakek. Keluarga yang lain setuju usul itu. Seorang tuan guru datang dibawa keluarga kakek untuk memeriksa penyakit apa yang diderita beliau. Sejenak tuan guru itu diam, kemudian bertanya tentang apakah si kakek pernah membawa sesuatu dari tanah suci. Sesuatu seperti apa? Membawa sesuatu milik negeri itu tanpa izin. Mendadak, si kakek yang tergeletak tak berdaya itu turut berbicara. Beliau berkata bahwa pernah membawa batu kerikil sisa melontar jumroh dari tanah suci untuk dijadikan syarat atau kenang-kenangan. Tuan guru itu langsung meminta batu itu dan bertanya siapa yang akan berangkat ke tanah suci dalam waktu dekat ini. Beruntung salah satu keluarga kakek akan berangkat ke tanah suci sebelum bulan Ramadan nanti. Segera tuan guru menjelaskan bahwa tidak boleh membawa sesuatu yang bukan milik kita dari tanah suci, seperti batu, tumbuhan, ataupun apa saja milik tanah suci tersebut. Benarkah semua ini? Apakah masuk akal? Hanya sebuah batu yang menyebabkan koma, tapi setelah batu itu diantarkan kembali, kakek yang tadinya koma kini sembuh seperti sedia kala. Subhanallah. Stres setelah mengambil batu dari Mekah. Setiap perbuatan tergantung dari niat. Begitu pula haji, lusinan motivasi juga pasti akan ikut memberikan opsi-opsi bagi yang melakukan ibadah haji. Di samping orang-orang yang lurus niatnya. Tak sedikit haji dilakukannya hanya sekedar untuk melengkapi nama di depan nama aslinya. Seperti misalnya, sekali lagi, misalnya Haji Fulan ataupun ada yang ke tanah suci untuk misi mencari pesugihan atau mencari aji-aji yang bisa bikin kaya raya. Kalau sudah berlatar belakang mencari pesugihan, maka yang tugasnya akan fokus untuk mencari suatu benda yang bisa bikin jimat. Nah, pendapat yang umum beredar adalah dengan mengambil semisal tanah, batu kecil atau kerikil di suatu tempat di tanah suci. Mengenai cerita-cerita yang menghiasi kerikil-kerikil dari tanah suci ini, ada fakta ketika yang bersangkutan membawa kerikil dari tanah suci. Salah satunya anaknya mengalami stres. Namun atas saran seorang, akhirnya batu tersebut dikembalikan ke tempat asalnya di tanah suci lewat jasa KBIH di tempat mendaftarkan diri. Berkat pertolongan Allah, tindakan mengembalikan tanah atau kerikil ke tanah suci tersebut menjadi wasilah sembuhnya sang anak. Wallahu a'lam bishawab.